warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aida Nurfarida dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk menyelesaikannya kita masuk ke permasalahan pertama, yaitu mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik kelas 12 IPA 1. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu. Setelah melakukan pengukuran, kita bisa memasukkan datanya ke dalam tabel berikut. Nah, kita bisa masuk ke permasalahan kedua, di mana di permasalahan kedua ini kita diminta untuk mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1 dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Nah, pertama-tama kita cari jangkauannya terlebih dahulu. Nah, cara mencari jangkauan kita bisa menggunakan rumus jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, di mana nilai terbesar yang kita peroleh adalah 183. Jadi kita bisa tuliskan di sini sama dengan 183 dikurang nilai terkecilnya yang kita peroleh adalah 145. Jadi kita tulis di sini 145. Di mana 183 dikurang 145 yaitu 38. Nah, jadi kita sudah menemukan jangkauannya yaitu 38. Yang kedua, kita bisa mencari banyak kelasnya. Nah, di mana kita bisa mencari banyak kelas dengan rumus banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana N ini merupakan banyaknya data. Nah, karena peserta didik kelas 12 IPA 1 berjumlah 40 orang, maka N-nya adalah 40. Jadi, kita bisa tuliskan di sini banyak kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, di mana log 40 ini kita bisa lihat di data berikut di sini. Nah, log 40 itu sama dengan 1,6021. Nah, jadi kita bisa hitung 1 ditambah 3,3 dikali 1,6021 itu sama dengan 6,28. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 7. Nah, jadi banyak kelasnya adalah 7. Yang ketiga, kita bisa mencari panjang kelasnya, di mana rumus panjang kelas adalah panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, karena kita sudah mengetahui jangkauannya yaitu 38, kita bisa masukkan di sini 38 dibagi. Nah, banyak kelasnya ini adalah 7, jadi kita masukkan di 7 sama dengan 38 dibagi 7 yaitu 5,42. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan panjang kelasnya yaitu 6. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan 3, di mana pada permasalahan 3 ini kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ini terdapat nilai turus, frekuensi, tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah. Nah, sebelum kita mengisi tabel ini, kita harus mengurutkan data-data yang telah kita ketahui menjadi seperti ini. Nah, kita urutkan dari yang terkecil yaitu 145 hingga yang terbesar yaitu 183.
Karena ini bentuknya masih data tunggal, maka kita harus mengubah bentuknya menjadi data kelompok. Nah, cara mengubahnya yaitu dengan menggunakan perhitungan yang telah kita lakukan di permasalahan 2. Nah, pada permasalahan 2 ini telah kita ketahui bahwa banyaknya kelas yaitu 7. Jadi kita bisa tentukan di sini banyak kelasnya 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Sementara panjang kelasnya adalah 6. Nah, kita lihat lagi dari data yang telah kita kelompokkan. Nilai terkecilnya adalah 145. Nah, 145 ini kita jadikan batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas. Nah, untuk mencari batas atas kelasnya, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, batas atas kelas itu sama dengan batas bawah kelas, yaitu 145 ditambah panjang kelas, yaitu 6 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 150. Jadi kita ketahui bahwa batas atas kelasnya adalah 150. Nah, di sini 150. Nah, begitupun seterusnya, caranya seperti itu. Lalu sekarang kita cari turusnya. Untuk mengetahui turusnya, kita lihat lagi di data yang telah kita urutkan. Nah, di sini pada kelas pertama yaitu 145 hingga 150 itu ada 1 dan 3. Nah, jadi kita tambahkan jadi 4. Nah, jadi turusnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu pula dengan frekuensinya sama seperti turus 4. Nah, begitu pun seterusnya sama seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari banyaknya yang data yang telah kita urutkan ini. Nah, selanjutnya kita cari tepi atasnya. Untuk mencari tepi atasnya, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, tepi atas kelas memiliki rumus TA sama dengan BA ditambah 0,5. Nah, pada kelas pertama, kita lihat 145 sampai 150, tepi atas kelasnya yaitu 150 ditambah 0,5, yaitu 150,5. Begitupun seterusnya. Nah, lalu kita bisa cari tepi bawahnya. Nah, untuk mencari tepi bawah, kita bisa menggunakan rumus berikut. Tepi bawah atau TB sama dengan batas bawah atau BB dikurang 0,5. Nah, pada kelas pertama kita lihat 145 sampai 150, tepi bawahnya atau TB-nya sama dengan 145 dikurang 0,5, yaitu 144,5. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara cepatnya, baik tepi atas maupun tepi bawah, kita bisa hitung seperti ini. Nah, setelah kita pertama-tama kita harus ketahui dulu tepi atas kelasnya di kelas pertama. Nah, kita sudah ketahui di sini 150,5. Nah, untuk mengetahui tepi atas kelas kedua, kita tinggal tambahkan dengan panjang kelasnya. Karena kita tahu panjang kelasnya 6, jadi kita tambahkan 150,5 ditambah 6, yaitu 156,5. Nah, begitupun dengan tepi bawah juga sama caranya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari titik tengah. Cara mencari titik tengah sendiri kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk mencari titik tengah, kita lihat di sini rumusnya yaitu XI sama dengan BB atau batas bawah ditambah BA atau batas atas dibagi 2. Nah, pada kelas pertama yaitu 145 sampai 150. Nah, kita lihat batas bawahnya yaitu 145 ditambah batas atasnya 150 dibagi 2, yaitu 147,5. Dan begitu pun seterusnya sama. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan 4, di mana pada permasalahan 4 ini kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Nah, di mana histogram sendiri adalah penyajian data distribusi kelompok menggunakan diagram batang tegak. Nah, untuk membuat histogram, kita bisa menggunakan data dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita peroleh dari permasalahan 3. Nah, di mana pada sumbu X yang ini itu berisi tepi bawah dan tepi atas, sedangkan pada sumbu Y yang ini itu berisi frekuensi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk kelas pertama
atau nilai pertama itu memiliki tepi bawah 144,5 dan tepi atasnya 150,5 dan memiliki frekuensi 4. Lalu kita lihat untuk kelas yang kedua memiliki tepi bawah 150,5 dan tepi atas 156,5 dan frekuensinya adalah 12. Sedangkan untuk kelas yang ketiga memiliki tepi bawah 156,5 dan tepi atas 162,5 dan frekuensinya adalah 8. Sedangkan untuk kelas keempat memiliki tepi bawah 162,5 dan tepi atasnya 168,5 dan memiliki frekuensinya 8. Lalu selanjutnya untuk kelas yang kelima memiliki tepi bawah 168,5 dan tepi atasnya 174,5 dan frekuensinya yaitu 6. Lalu selanjutnya untuk kelas yang keenam memiliki tepi bawah 174,5 dan tepi atasnya 180,5 dan frekuensinya adalah 1. Nah, lalu yang terakhir untuk kelas yang ketujuh itu memiliki tepi bawah 180,5 dan tepi atas 186,5 dengan frekuensinya 1. Nah, seperti itu cara membuat histogram. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan 5, di mana pada permasalahan 5 kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata atau mean, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 IPA 1. Nah, untuk mencari mean, median, dan modusnya pertama-tama kita harus membuat tabel yang berisi data-data yang diperlukan untuk mencari mean, median, dan modusnya. Yang pertama kita cari nilai rata-ratanya atau meannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari mean kita bisa menggunakan rumus umum mean sebagai berikut. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Nah, di mana kita sudah mengetahui bahwa sigma FI dikali XI itu adalah 6422. Jadi kita bisa tulis di sini sama dengan 6422 per sigma FI-nya kita ketahui di tabel adalah 40. Jadi kita bisa tulis di sini 40. Sama dengan 6422 dibagi 40 itu adalah 160,5. Nah, jadi meannya adalah 160,5. Selanjutnya kita akan mencari mediannya. Untuk mencari mediannya kita bisa menggunakan rumus MS sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F per FM. Dimana kita ketahui bahwa L ini adalah tepi bawah kelas median, lalu P adalah panjang kelas, sementara F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, lalu FM adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyaknya datum. Nah, yang pertama kita cari dulu letak median pada datum. Nah, untuk mencarinya kita lihat di sini N per 2. Nah, di mana N ini tadi adalah banyaknya datum, di mana banyak datum adalah 40. Jadi kita tulis di sini 40 per 2 sama dengan 20. Nah, jadi letak median pada datum adalah 20. Nah, kita lihat di frekuensi kumulatif 20 terdapat di kelas ketiga. Nah, di sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari L-nya atau tepi bawah kelas mediannya. Nah, untuk mencari L ini kita lihat tepi bawahnya. Nah, kalau dia ada di kelas ketiga, kita lihat tepi bawah kelas ketiga adalah 157. Kita tulis 157 dikurang 0,5. Nah, karena rumus mencari L itu adalah tepi bawah dikurang 0,5. Lalu ini 157 dikurang 0,5 sama dengan 156,5. Nah, lalu kita ketahui P-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan mencari F. Nah, di mana F itu adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Nah, tadi kelas mediannya terdapat di sini di kelas ketiga, jadi F-nya berarti ada di sini 16, jadi kita tulis 16. Nah, sementara FM ini adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, kita lihat di sini frekuensi kelas mediannya berarti 8, jadi kita tulis 8. Nah, data ini bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kita tulis di sini, dimana kita ketahui bahwa tadi L-nya adalah 156,5, jadi kita tulis 156,5 ditambah P-nya adalah 6, lalu kita sini dikali 20 dikurang 16 per FM-nya adalah 8, terus 8
Nah, ini kita hitung yang dalam kurung dulu, jadi kita tuliskan lagi ininya. 156,5 ditambah 6. Nah, lalu 20 dikurang 6 ini adalah 4, jadi 4/8. Nah, ini kita tulis lagi 156,5 ditambah 6 dikali 4/8 adalah 3. Nah, jadi hasilnya kita ketahui 156,5 ditambah 3 yaitu 159,5. Nah, jadi kita ketahui bahwa mediannya adalah 159,5. Selanjutnya kita akan mencari modusnya. Untuk mencari modus kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, di mana L ini kita ketahui adalah tepi bawah kelas modus, lalu P-nya adalah panjang kelas, D1 adalah selisih antara kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, sedangkan D2 adalah selisih antara kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, pertama kita harus mencari letak kelas modusnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari letak kelas modus, kita bisa lihat di frekuensi yang paling terbesar. Nah, frekuensi yang terbesar ini ada di kelas kedua, yaitu 12. Jadi, letak kelas modusnya ada di kelas kedua. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini 151 sampai 156 sebagai letak kelas modusnya. Nah, selanjutnya kita harus mencari tepi bawah kelas modus atau L-nya dengan rumus batas bawah dikurang 0,5, di mana batas bawahnya adalah 151. Nah, kita tulis di sini 151 dikurang 0,5. Nah, 151 dikurang 0,5 yaitu 150,5. Nah, lalu P-nya sudah kita ketahui bahwa P-nya adalah 6. Nah, D1 adalah selisih antara kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, jadi kita lihat di sini kelas modus itu kita tulis di sini adalah 12 frekuensinya, lalu dikurang dengan 4. Nah, karena sebelumnya adalah 4, jadi kita tulis sini 4. Nah, 12 kurang 4 adalah 8. Nah, lalu untuk mencari D2 itu kita tulis lagi di sini 12 sebagai frekuensinya. Dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modusnya adalah 8. Jadi kita tulis di sini 8. 12 kurang 8 adalah 4. Nah, setelah kita ketahui datanya, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Jadi kita bisa masukkan di sini modus sama dengan L-nya kita tulis 150,5 ditambah P-nya 6 dikali D1-nya yaitu 8 per 8 ditambah D2-nya adalah 4. Nah, ini kita hitung. Ini kita turunkan dulu 150,5 ditambah 6. Nah, ini dikali 8 per 8 ditambah 4 itu hasilnya adalah 8 per 12. Nah, di sini kita turunkan lagi 150,5 ditambah 6 dikali 8 per 12 itu hasilnya adalah 4. Jadi kita bisa tuliskan bahwa modusnya yaitu 154,5. Nah, ini adalah modusnya. Nah, itulah tadi kita telah berhasil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.